Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa bertemu lewat ibadah Jumat Agung ini. Meskipun sebagian besar masih beribadah di rumah, tapi biarlah di ibadah Jumat Agung yang spesial ini kita dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita dapat merasakan bukti kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di masa-masa yang sulit ini, kita percaya bahwa kasih Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar supaya ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini Bapa. Meskipun di bangsa kami mengalami masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu itu luar biasa atas kami Tuhan. Di Jumat Agung ini Tuhan, di perayaan yang spesial ini Tuhan, biarlah Tuhan meskipun kami beribadah di rumah Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa rindu kami, rasa haus kami akan Engkau Tuhan. Sebelum kami mau beribadah Tuhan, biarlah Tuhan Kau layakkan kami, kuduskan kami. Kau lihat setiap hati kami Bapa, selidiki kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan-Mu, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya penebusan-Mu itu sempurna Tuhan. Pengorbanan-Mu itu sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau Bapa, dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam hidup ibadah kami ini Yesus. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami mulai dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata atas kami, baik jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Biar Kau lawat mereka Tuhan, seperti Kau melawat kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati, kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik Tuhan, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan. Amin. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, bangkitkan roh kami. Oh, darah-Mu telah
bersyukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, amin. Yesus, tak terukur kasih-Mu Tuhan, gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita puji Dia, katakan, layaklah, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan. Sekali lagi katakan, layaklah, kami bersyukur malam ini, pagi ini Tuhan, sebab Engkau tetap bersama dengan kami. Betapa malam ini, pagi ini Tuhan, adalah pagi yang sangat berbahagia bagi kami, di mana kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan, untuk tetap kami dapat mengikuti ibadah. Sungguh ini sebuah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Apalagi kami hari ini tepat hari Jumat Agung, di mana kami dapat terus merasakan kasih Allah sampai hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam ibadah ini, Engkau ada dan berfirman kepada kami. Sampai bagian-bagian yang terpenting, ketika Engkau mati bagi kami, Tuhan, ada bagian yang terpenting bagi kami. Penebusan yang luar biasa itu menjadi bagian milik kami. Ibadah kami disertai dengan perjamuan kudus Tuhan, untuk mengingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa.
Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami, sebab kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Yesus, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang masih ada di dalam setiap rumah tangga kami Tuhan, kami patahkan, kami usirkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau sendiri bekerja di setiap rumah tangga kami dengan urapan yang dari Allah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung, ya. Sebuah hari yang luar biasa. Kita merayakan bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Dan ini bukan hari biasa, saudara, tapi hari di mana yang menjadi kekuatan orang percaya itu sungguh terletak dalam penebusan Kristus. Ya, saudara, haleluya. Saudara, kematian Tuhan di atas kayu salib merupakan korban yang terbesar dari segala korban yang ada. Meskipun kita melihat sejak Yesus mengalami kematian, sejak itu banyak perang terjadi, bahkan ribuan jutaan orang meninggal. Bahkan hari-hari ini di seluruh dunia sedang terjangkit yang namanya virus corona. Yang meninggal bukan saja ribuan, puluhan ribu meninggal, tetapi masih besar dengan korban Kristus itu yang utama. Mengapa? Sebab korban Kristus inilah yang menjadikan setiap orang yang percaya menjadi berharga di mata Tuhan. Apa artinya sebuah kematian jika ia tidak berkenan di hadapan Allah? Tapi ketika kematian Kristus membuat orang-orang berharga, ini sebuah korban yang besar yang tidak dapat kita lupakan, saudara. Saudara, korban Kristus itu menjadi dasar kehidupan orang percaya. Kematian Kristus, korban Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan bagi orang percaya. Segala sesuatu itu bersumber dari korban Kristus. Kalau kita menghargai korbannya, kita berarti, saudara, ya. Berarti di masyarakat, juga berarti di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Saudara, hari ini Jumat Agung, kita sedang membicarakan sebuah hal yang utama. Itu yang disebut pengorbanan. Merupakan sesuatu yang jika dibicarakan dengan orang, pengorbanan itu bukan sesuatu yang menarik. Sebab pengorbanan di sini ini menguntungkan orang lain. Sedangkan dunia ini sekarang dipenuhi oleh kehidupan di mana banyak orang mementingkan diri sendiri. Ya. Hari-hari ini, zaman ini, semakin sulit didapati yang namanya orang yang berani berkorban. Karena mereka lebih mementingkan kelompoknya, golongannya sendiri. Dan seringkali kalau orang ditanya untuk sesuatu, dikatakan, apa untungnya bagiku? Seringkali orang bertanya begitu. Kenapa? Sebab ini zamannya. Kalau bicara tentang pengorbanan, nanti dulu.
tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, saudara, memang bicara tentang pengorbanan itu bukan sesuatu yang enak. Ya. Orang lebih suka mendengar tentang berkat, pengajaran tentang berkat. Orang lebih suka mendengar pengajaran tentang kesuksesan, hidup sukses. Ya. Tetapi soal pengorbanan ini, sungguhnya enggak orang membicarakan. Saudara, akhir-akhir ini seluruh dunia sedang dilanda oleh penyakit menular. Ya, di sini, saudara, ya, utama di sini dibutuhkan pengorbanan. Yang sakit begitu banyak, ribuan, sedang para medis yang ada tidak banyak. Jadi dibutuhkan sebuah pengorbanan. Saya mendengar beberapa orang para medis berkata, seorang dokter berkata, "Pak, kami ini punya keluarga, kami ini punya anak dan punya istri, punya keluarga, Pak. Memang kami di sini berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit, Pak. Tetapi sesungguhnya kami sendiri, Pak, berisiko untuk sakit dan mungkin kami bisa mati." Lihat, Pak, tanpa sebuah pengorbanan, tidak menjadi sinkron keadaan dunia ini. Yesus terlebih sudah mengajarkan apa itu pengorbanan. Ini, saudara, memang lebih mudah kalau kita berkorban untuk saudara kita. Memang lebih mudah untuk kalau kita berkorban bagi keluarga besar kita. Ya. Tetapi kalau untuk orang lain, mungkin dipertimbangkan. Satu kali saya duduk di kursi dan sedang menyantap makanan. Itu makanan kesukaan saya. Tapi tiba-tiba anak saya pulang dari sekolah. Dia katakan, "Pak, aku lapar, Pak. Bolehkah aku minta itu, Pak?" Secara langsung saya berikan, "Boleh, silakan." Meskipun itu kesukaan saya, mungkin saya berkorban untuk anak sendiri, gampang, saudara, ya. Tapi untuk orang lain belum tentu. Tetapi Yesus itu, ya, di Jumat Agung itu bukan seperti golongan orang-orang akhir zaman ini. Dia berkorban untuk semua orang. Dia berkorban untuk orang yang mengasihi dia, untuk orang yang tidak mengasihi dia. Dia juga berkorban untuk orang-orang yang menyangkal dia. Dia berkorban untuk orang yang berusaha menangkap dia, meludahi dia, memukul dia, bahkan mengolok-olok dia. Dia juga berkorban kepada orang yang tidak sanggup untuk membalas kasihnya. Saudara, ini tidak mudah. Di samping itu dia juga berfirman kepada murid-muridnya, "Engkau harus dapat menjadi penolong untuk orang lain. Ya. Engkau harus juga menjadi penolong orang lain." Seperti di dalam Injil Matius, saudara, ya. Injil Matius pasal 5 ayat 45 sampai 46 mengatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan bagi orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berpikir demikian?" Saudara, jadi di sini ayat ini mengajarkan kepada kita, Yesus juga harus mentaati apa yang dikatakannya itu. Dia harus bisa menolong orang lain. Nah, inilah kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan dan menjadi milik kita. Ini. Pagi
Pagi ini saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 35. Ini ayat yang akan kita bicarakan, saudara. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 35 akan kita baca ayat ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak itu berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengolok-olok dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah." Saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat beberapa kejadian. Ya, setelah Yesus ini ditangkap, ya, dibawa ke tempatnya Pilatus. Pilatus tidak menemui kesalahan pada dia. Dilempar lagi ke Herodes, dan Herodes tidak menemukan kesalahan. Dibuang kembali kepada Pilatus. Pilatus ini ada tangan kanan dari kaisar, saya. Jadi ia tidak boleh sembrono, saya. Jadi ketika dikirim ke Pilatus, ia mendapatkan bahwa Yesus tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Tetapi orang-orang menuntut supaya Yesus disalibkan. Ia tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah. Saudara, kemudian Yesus dipukuli. Waktu ada Yesus bicara dengan imam besar, itu maka perkataannya mungkin menurut orang itu menyinggung. Yesus ditampar oleh prajurit itu, prajurit imam besar. Bukan cuma ditampar, dia dipukuli, diludahi, dan dicambuk. Dia tidak bersalah, tapi dipersalahkan dia. Dalam cambukan orang-orang Yahudi itu ada cabang-cabang ujungnya yang diikatkan sebuah besi tulang, untuk ketika dipukulkan, dicambukkan, maka daging-daging itu akan copot, saudara. Dan ini akan yang dialami Yesus, saudara. Bukan cuma dia harus dipukuli, ya, dimahkotai duri, bahkan dia disuruh berjalan dengan pakaian yang dirobek, dan sampai dia dalam penghinaan, sampai dia disalibkan. Saudara tahu, dalam keadaan seperti itu, seperti ayat yang kita baca tadi, dalam keadaan seperti itu Yesus masih sempat berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Saudara, ini sebuah permohonan kepada Bapaknya, sebuah doa kepada Bapaknya. Ini sebuah doa yang khusus, saudara, ya. Kalau kita melihat keadaan ini permohonan yang diucapkan tanpa dendam. Kalau orang di dalamnya ada dendam, ada amarah, ada dongkol, ada sakit hati, tidak mungkin dia mengatakan itu. Ini, saudara, ini bukan kebetulan, tertulis di Alkitab, tetapi memang benar ini, saudara, ya. Ini permohonan yang sangat mulia, yang hanya diucapkan oleh orang suci,
orang kudus. Saudara, doa ini menggambarkan, bukan cuma menggambarkan tentang kebesaran hati Yesus, tetapi doa ini juga menggambarkan kemurnian dan kasih Allah yang luar biasa. Ini saudara. Jadi ini diucapkan oleh Yesus dalam posisi yang bisa membalas orang lain, membalas orang itu, tetapi tidak dilakukan. Yesus tidak berusaha untuk membalasnya. Karena apa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia kerjakan. Itulah untuk pemulihan, penebusan, dan keampunan dosa. Saudara, satu kali dia bersama dengan murid-muridnya mendapati sebuah pohon ara dan tidak berbuah. Apa yang dia katakan? Kenapa kamu ada tidak berbuah? Maka dikutuk pohon ara itu, matilah kamu, matilah engkau pohon ara. Dan besoknya sungguh-sungguh mati. Dimulai dari akarnya, ketika berkata matilah itu, dimulai dari akar sudah mati sampai akhirnya besok seluruh tubuh binatang tumbuhan itu mati. Saudara, Yesus bisa melakukan itu dalam keadaan dia mengalami sebuah tindasan oleh orang-orang yang tidak mengerti, tetapi dia mohon ampun. Saudara, Tuhan Yesus ini tidak membalas itu dengan kebisaannya, tidak, tetapi dia tetap mohonkan ampun kepada mereka. Kalau mungkin Tuhan bilang, mampuslah kamu, mampus orang-orang itu, tapi tidak. Ini menunjukkan kemurnian hatinya, kebesaran hatinya, dan kasih yang dahsyat itu, saudara. Sudah, karena tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Semua kasih harus bersama-sama dengan pengorbanan. Kalau seorang muda sedang pacaran, lalu dia cuma biasa ngomong I love you, ya. Tapi ketika makan ini kesukaannya mie, saudara. Ketika makan tidak mau berbagi dia. Dia tidak mengasihi, tidak mencintai dia. Soal mie aja tidak mau berbagi. Ini masih makanan. Ya. Mari, saudara. Kasih itu selalu ada bersama-sama dengan pengorbanan. Ya. Jadi kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu di sini, ketika Jumat Agung ini, itu namanya kasih tanpa syarat. Terkadang ini sulit untuk dimengerti, kasih tanpa syarat ini. Diringkas dengan nama agape. Kasih ini sulit untuk bisa diterima dengan pikiran yang normal, menyebabkan orang cemburu. Ya, apalagi ini orang yang merasa lebih agamawi, cemburu. Satu saat ketika Yesus berjumpa dengan orang sakit, dikatakan, maka Yesus katakan, dosamu sudah diampuni, engkau diselamatkan, jangan berbuat lagi. Ini orang yang berzina. Dengan orang yang sakit demikian juga dikatakan, dosamu sudah diampuni. Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Ini orang-orang Farisi ini menjadi cemburu. Siapa dia sebenarnya? Kok ngomong mengampuni dosa? Cek gampang. Saudara, ini. Jadi sungguh ketika kasih agape yang sukar dipikirkan oleh akal ini mulai
dinyatakan dalam kehidupan seseorang oleh Tuhan, maka orang-orang Farisi jadi marah. Ini dalam ilustrasi anak yang terhilang, bapaknya ketika melihat anaknya dari jauh, saya tahu, disambut, dia berlari. Maka dia ngomong sama para pegawainya, ambilkan jubah, ambilkan cincin, buatkan pesta. Saudara, kakaknya cemburu melihat ini. Kenapa? Inilah kasih agape. Kasih itu dituangkan oleh Allah sendiri, oleh Yesus kepada kehidupan kita. Dia mati bukan karena dia sebenarnya orang penjahat, bukan seorang nabi, bukan seorang yang telah menipu dan sebagian penerima hukuman, tidak. Tetapi kitalah yang harus dihukum. Ketika di kayu salib terjadi sebuah pemindahan kekuasaan, di mana kuasa maut itu yang harus menimpa kita diambil alih oleh Yesus. Inilah kasih agape yang tidak gampang untuk diterima. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, ini juga terjadi dalam pelayanan. Ketika seorang yang baru percaya dipakai oleh Tuhan luar biasa, maka yang senior itu jadi cemburu. Oh, dia kan baru, itu saja sudah ngomong-ngomong macam-macam. Saya ini sudah senior, saya sudah lebih banyak pengalaman. Setelah tidak langsung, dia seperti yang sulung ini, seperti anak yang sulung, cemburu. Kasih agape tidak dapat difahami dengan pikiran-pikiran yang normal. Kasih agape memang luar biasa, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak pernah pudar. Meskipun disakiti, meskipun didera, kasih itu mengalahkan kebencian, mengalahkan dendam, dan mengalahkan sakit hati. Ini kasih yang dimiliki Kristus dituangkan atas hidup kita, orang-orang yang seharusnya binasa, tapi dia menuangkan kepada kita. Dan ini menjadi bagian milik kita. Saya lanjutkan pada ayat yang ke-36 di dalam Lukas pasal 23. Juga prajurit-prajurit mengolok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya. Saudara, ketika dia disalib, orang-orang terkadang menggambarkan Yesus itu berbeda dengan kenyataan di Alkitab. Orang-orang memang mengatakan seperti disalib di bukit Golgota, tinggi, jauh, gitu, saudara. Tetapi sebetulnya Alkitab mengatakan tidak. Di situ banyak orang lalu lalang. Dan Yesus disalibkan waktu itu dapat dilihat dari dekat oleh orang-orang itu. Bahkan cuma itu saja. Orang-orang ini juga mengucurkan untuk memberikan minum cuka asam kepada Yesus. Jadi Yesus yang mati itu tidak jauh dari kehidupan orang-orang. Dia selalu dekat, saudara. Dia memberikan kasihnya begitu luar biasa. Ini, saudara, ini yang dilakukannya. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya, ayat 39, seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau ini Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Saudara, ini adalah seorang penjahat yang ada di samping kiri kanan.
Ini benar-benar seorang penjahat. Dia sudah bersalah, dia sudah dihukum, tapi masih menghujat Yesus. Seorang yang di sebelahnya menegur, dia katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Penjahat ini memang layak untuk menerima hukuman. Ini saudara, salib yang pernah diberikan itu adalah merupakan penghukuman yang ditunjukkan yang mendatangkan kematian. Itu salib ya. Tetapi orang ini memang tidak paham tentang dirinya. Teman yang sebelah menegur dia. Buat penjahat saudara, hukuman itu memang setimpal. Tetapi bagi Yesus itu adalah sebagai bayaran dosa-dosa kita. Dosa penjahat yang menerima anugerah Allah yang di sebelah kanan itu. Bagi Yesus, apa yang dilakukannya itu bukan seperti penjahat tadi. Penjahat memang harus dihukum, tapi bagi Yesus menebus dosa kita, menebus kematian kita dari segala kutuk, seupah dosa itu adalah maut. Karena kasih Allah, Dia memberikan anaknya supaya kita tetap hidup. Sebagai ayat-ayat terakhir, kita akan membaca pada pasal 23 dan Lukas ini, ayat 42. Ketika seorang penjahat itu mulai berkata kepada temannya, dan dia mempercayai apa yang dikatakan, apa yang dilihatnya, mulai dari awal, bagaimana Yesus mengalami penderitaan sampai disalib. Maka penjahat yang di sebelah kanan ini percaya dan berkata kepada dia, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Secara ini sesuatu yang luar biasa. Seorang penjahat ini percaya. Penjahat adalah kehidupan mereka yang menerima dengan lapang dada anugerah Allah. Sesungguhnya kita tidak jauh daripada penjahat. Banyak hal yang kita buat, banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan, banyak hal yang membuat hati Tuhan itu menjadi marah apa yang kita buat. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahannya, kita bisa berlaku seperti penjahat di sebelah kanan itu. Saudara, penjahat di sebelah kanan ini sungguh mendapatkan anugerah. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja, Yesus. Maka ayat 40 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini orang yang menanggapi kasih anugerah Allah. Sungguh dia mendapatkan sebuah kemurahan yang besar. Kalau kita lihat penjahat ini baru saja kenal Yesus, ya toh? Baru saja kenal Yesus, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah datang persekutuan, tidak pernah. Kosong, tidak ada apa-apa. Tapi anugerahnya itu diberikan kepada dia. Tuhan tidak memandang siapa, tapi yang memandang orang-orang yang menanggapi, meresponi kasih Allah, anugerah Allah. Dia akan mengalami berkat keselamatan yang besar. Ini yang terjadi, saudara. Kehidupan kita, meskipun kita mungkin mengenal Allah, sudah lama mengenal Allah, kehidupan kita sudah lama kita ke gereja, berdoa dan melayani Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita ini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami beberapa hal yang harus kita kerjakan, tapi kita selalu tidak mengalami yang baik, bahkan kehidupan kita kurang berkenan kepada Allah, kita bisa digolongkan orang yang seperti ini. Satu ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita tetap bicara,
Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Tapi dalam kenyataannya kita tidak mengasihi dan mencintai Engkau. Kita menjadi seorang penipu yang tidak hampir sama dengan penjahat yang sebelah kiri. Ini tidak menghargai. Jumat Agung menjadi sebuah hari yang memotivasi kita untuk dapat kita pahami karya Allah yang besar ini yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita agungkan Dia. Jumat Agung pada waktu itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kali ini dinyatakan dalam perjamuan kudus seperti yang ada di depan ini, saudara. Sungguh ini kasih Allah. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan perjamuan kudus itu seperti orang yang siap untuk menerima anugerah Allah, penjahat di sebelah kanan. Dia menghargai kita dan Dia menunggu kita. Di hari-hari ini Tuhan sangat menantikan pertobatan. Tuhan sangat menantikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita menanggapi Jumat Agung ini dengan rasa syukur kepada Allah, hormat kepada Allah, maka berkat anugerah itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan persiapkan diri untuk makan minum perjamuan kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan perjamuan kudus, ya. Persiapkan perjamuan kudus, ya. Nanti saya undang Pak Lukas untuk melayani perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan perjamuan kudus. Kita akan berdoa dulu. Ya. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar kami, menunjukkan betapa agungnya hari ini Tuhan, Jumat Agung ini. Karena Engkau telah menjadi korban Tuhan. Untuk memulai Engkau mengambil alih hidup kami yang berdosa ini Tuhan. Dan Engkau nyatakan anugerah-Mu kepada kami. Dan kami Tuhan menyambut anugerah-Mu dengan rasa syukur kepada Allah. Dan itu kami rasakan Tuhan dalam perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, biarlah Tuhan memberkati perjamuan ini yang ada di depan kami ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu. Ini bukan roti biasa, tapi tubuh Kristus. Ini bukan anggur biasa, tapi darah Kristus yang sama dengan jual juta. Sanggup untuk melepaskan dosa kami, membebaskan, mengangkut dosa kami Tuhan, menjadikan kami kudus seperti Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Layakkan kami untuk makan minum perjamuan ini Tuhan, sehingga kami setelah makan minum perjamuan kudus, kami mendapatkan berkat dari Allah yang besar Tuhan. Yang kurang setia dibuat makin setia. Yang kurang taat dibuat kami semakin taat. Yang seringkali berbuat dosa buat kami bertobat Tuhan dalam nama Yesus. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah Tuhan, berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berkati perjamuan kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati perjamuan ini. Dan kami akan nikmati dengan rasa syukur kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil roti ya, dan anggur yang sudah disediakan. Ya. Tim musik bisa maju ke depan sini. Ya. Kita persiapkan. Taruh roti di sebelah tangan kanan dan anggur di sebelah kiri, taruh dada. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, ya. Haleluya, haleluya. Segera kita persiapkan makan minum perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyiapkan diri untuk makan minum perjamuan kudus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang saudara pegang ini ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan sama-sama dengan percaya. Dalam nama Yesus, makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Kita angkat tubuh Kristus lebih dari kepala kita. Darah Kristus. Dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang saudara pegang dan sudah diberkati adalah darah Kristus? Kita akan minum dengan percaya. Dalam nama Yesus, minum dengan percaya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita puji, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebagai bukti kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Betapa Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Berkorban bagi kami. Anugerah-Mu nyata bagi kami. Kami bukan menjadi orang-orang tetap tinggal dalam dosa, tetapi kami sudah ditebus, disucikan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kasih agape telah Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh memahaminya Tuhan. Dan kami bila kasih tinggal dalam hidup kami, terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hari-hari ini, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah kuasa Allah bekerja menolong menjamahnya dalam nama Yesus, memberikan pertolongan. Yang dalam keadaan lemah Tuhan, Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan. Yang dalam masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan, Engkau juga akan menolong. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Mari Engkau melihat kota kami Tuhan, kota Surabaya, yang banyak mengalami hari-hari ini wabah penyakit menular corona bagi sampai kepada bangsa kami dan seluruh dunia. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan, atas umat-Mu, atas orang-orang di seluruh muka bumi ini boleh mengerti, boleh percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak mengandalkan diri sendiri Tuhan. Ampuni kami, ampuni mereka semua Tuhan, supaya kasih-Mu juga melimpah, pertolongan-Mu nyata, sehingga mereka ini dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Tuhan, bahwa supaya ibadah ini boleh cepat berlangsung kembali, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas berkat-Mu pada ibadah Jumat Agung pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, tapi biarlah Engkau menyiapkan berkat-berkat bagi kami Tuhan, yang kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan. Kita angkat tangan untuk mohon berkat daripada Allah. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami, keadaan yang mencekam di seluruh muka bumi, bahkan di Indonesia, kota Surabaya. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami menjadi orang-orang tidak pernah takut Tuhan. Bukan kami sembrono, tapi kami bersama dengan Engkau, dan Engkau akan memelihara, menjaga kami Tuhan. Kami akan menuruti semua perintah-perintah yang Engkau perintahkan kepada hamba-hamba-Mu, bahkan kepada pemerintah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dan biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Apa yang kami kerjakan sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, Engkau menyertai dan memberkati kami, sehingga berkat-Mu limpah atas kami. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, limpah atas kehidupan kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.